Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Wijayanti dari kelas E3 Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah studi Al-Quran. Pada presentasi kali ini, topik yang akan dibahas adalah Mukjizat Al-Quran Perspektif Isi. Yang pertama, bukti kebenaran Al-Quran dalam sejarah. Yang kedua, bukti kebenaran ilmiah yang terdapat dalam Al-Quran. Langsung saja menuju ke subtopik yang pertama, yaitu kebenaran Al-Quran dalam sejarah. Dalam buku Misteri Al-Quran, karya Bediüzzaman Said Nursi, disebutkan bahwa pada 1300 tahun silam, Al-Quran telah melihat rentang kemajuan manusia dan hasilnya yang tersembunyi dalam kegelapan masa depan, serta menunjukkannya lagi dalam keadaan yang lebih baik. Itu artinya, Al-Quran adalah firman ilahi yang maha melihat keseluruhan waktu dan semua yang ada di dalamnya. Sejarah yang terbukti di dalam Al-Quran, yang pertama adalah Fir'aun pada zaman Musa. Bersumber dalam buku Mukjizat Al-Quran, karya M. Quraisyihab, pada tahun 1898, ilmuwan Loreto menemukan mumi Fir'aun di kota Mesir, tepatnya di Wadi Al-Mulk. Kemudian, pada 8 Juli 1907, ilmuwan Elliot membuka perban yang membaluti tubuh Fir'aun. Dan ternyata, tubuh Fir'aun tersebut masih dalam keadaan utuh. Namun, jauh sebelum para ilmuwan melakukan penelitian itu, Allah telah berfirman dalam Quran Surat Yunus ayat 92, yang artinya, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu menjadi pelajaran bagi orang yang datang sesudahmu. Yang kedua, ada kehancuran kaum Tsamud dan kaum Ad di kota Iran. Dikutip dari Jurnal Kisah Manusia Terpilih, karya Rois Ishraq Ati, kaum Ad adalah suku pada zaman lampau yang memiliki struktur tubuh yang besar dan tinggi, serta memiliki keterampilan dalam membangun gedung dan benteng pertahanan. Begitu pula dengan kaum Tsamud. Maka dari itu mereka memiliki banyak bangunan yang indah dan megah. Namun, mereka tidak mau tunduk kepada Allah dan putusan Allah. Maka dari itu Allah melaknat mereka dengan menghadirkan gempa dan angin ribut yang sangat kencang. Dalam buku Mukjizat Al-Quran karya M. Quraisyihab, kisah ini memiliki bukti dalam sebuah penelitian arkeologi yang menemukan sisa-sisa bangunan yang tertimbun pasir setinggi 183 meter. Jauh sebelum penelitian itu dilakukan, Allah telah berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 73. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Yang artinya, dan kami telah mengutus kepada mereka kaum Tsamud, saudara mereka Saleh. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang sangat pedih. Yang ketiga, ada kisah Ashabul Kahfi. Kisah ini bercerita tentang 7 orang pemuda yang menghindari kejaran seorang penguasa yang kejam pada masanya. Mereka pergi ke sebuah gua dan mereka tertidur selama 300 tahun bersama seekor anjing penjaga. Masih dalam sumber yang sama, yaitu buku Mukjizat Al-Quran karya M. Quraisyihab, kisah ini juga memiliki sebuah bukti yang dikemukakan dalam sebuah penelitian yang menemukan gua tempat mereka tertidur berada di sebuah dataran tinggi menuju arah tenggara, sedangkan kedua sisinya berada di sebelah timur dan barat, dan terbuka sedemikian rupa sehingga cahaya matahari dapat masuk ke dalam gua. Hal ini juga telah disebutkan oleh Allah dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 17. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Dan kamu akan melihat ketika matahari terbit, condong ke arah gua mereka sebelah kanan, dan bila matahari terbenam, akan menjauhi gua mereka ke sebelah kiri,
sedang mereka berada di tempat yang luas di dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk dan barang siapa yang disesatkan olehnya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberimu petunjuk kepadanya. Subtopik yang kedua adalah kebenaran ilmiah dalam Al-Quran. Dalam buku Mukjizat Al-Quran karya M. Quraish Shihab disebutkan bahwa Al-Quran bukanlah suatu kitab ilmiah sebagaimana kitab-kitab ilmiah yang selama ini kita temui. Al-Quran juga tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ilmiah dengan jawaban yang ilmiah juga. Tetapi, jawaban Al-Quran lebih mengarahkan untuk memahami hikmah di balik kenyataan. Tak heran apabila Al-Quran memiliki banyak petunjuk tersirat maupun tersurat terkait ilmu pengetahuan. Kebenaran ilmiah yang terdapat dalam Al-Quran, yang pertama adalah lautan. Dikutip dari buku Mukjizat Al-Quran yang tidak terbantahkan, karya Yusuf Al-Hajj, air memang selalu mengalir dengan konstan dan tidak berubah. Namun terkadang, ia dapat berubah menjadi suatu kekuatan yang sangat dahsyat dan keras. Allah memberikan gambaran lautan itu sebagai perumpamaan kepada orang kafir, yang tertulis dalam Al-Quran surat An-Nur, atau seperti gelap gulita di lautan dalam yang diliputi oleh ombak pula, dan di atasnya lagi awan yang gelap gulita bertindih-tindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dari ayat ini, Allah menggambarkan bahwa lautan dapat berubah menjadi suatu kekuatan yang dahsyat dan besar. Kebenaran ilmiah yang kedua adalah matahari. Matahari merupakan benda angkasa yang menjadi titik pusat bagi 8 planet yang mengitarinya. Bersumber pada buku 3 Aspek Kemujizatan Al-Quran karya Muhammad Shadiq Kharisma, disebutkan bahwa pada abad ke-17, kosmolog Isaac Newton menerangkan hasil penelitiannya bahwa besarnya daya tarik antara dua massa benda tidak menyebabkan benturan antara satu sama lain. Hal itu sesuai dalam firman Allah yang tertuang dalam surat Yasin ayat 38, yang artinya, dan matahari berputar pada sumbunya, dan demikianlah aturan Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Kebenaran ilmiah selanjutnya adalah gunung. Dalam jurnal yang berjudul Mukjizat Al-Quran dalam berbagai aspek, karya Abdurrahman, gunung merupakan bentukan tanah yang menjulang dan memiliki struktur seperti pasak. Bentuk pasak inilah yang berfungsi untuk menjaga bumi dari pergeseran dan menjadi penstabil bumi. Seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, Quran Surat An-Naba ayat 6-7, yang artinya, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Presentasi ini telah berjalan dengan baik sampai akhir. Terima kasih saya ucapkan, terutama kepada Bapak dosen mata kuliah studi Al-Quran dan para asistennya yang telah membimbing saya hingga sejauh ini, serta teman-teman yang memberikan dukungan terhadap jalannya tugas ini. Saya mohon maaf apabila video presentasi ini memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat terbuka dalam menerima kritik dan saran yang membangun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.